Buat kamu yang sedang banyak kerjaan, baik di kantor, kampus, atau dimanapun kalian berada, tapi bingung kenapa selalu gak beres, kenapa selalu berantakan, dan selalu dikejar deadline. Buat kamu kaum rebahan, yang selalu itu-itu aja kegiatannya, pengangguran gak produktif, selalu ngerasa gampang capek, lesu, lunglai. Ya itu karena kegiatan kita tuh gak terjadwal. Dan selalu deadline ya karena gak ada targetnya. So gimana sih caranya? Jadi mungkin yang kamu butuhkan hanyalah membuat time schedule atau jadwal kegiatan sehari-hari. Dengan bikin jadwal kegiatan sehari-hari, kita bisa lebih produktif, lebih terarah, dan bisa mencapai target yang udah kita tentuin. Oke, buat kamu jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kalau perlu share ke teman-teman kalian, karena aku punya beberapa tips bagaimana cara membuat time schedule. Oke, semoga buat kamu yang udah nonton ini, nanti langsung bisa bikin time schedule-nya. Nah, untuk bikin time schedule, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kegiatan yang mana yang harus diprioritaskan. Mungkin kita bisa lihat dari kesempatannya, atau dari jadwal yang deadline, atau dari segi kebutuhan. Misalnya, kalau untuk kesempatan, mungkin ada suatu kegiatan yang harus kita kerjakan pada waktu tertentu. Dia nggak urgent, tapi kayak ya karena memang itu waktunya. Misalnya ikut seminar. Ya kalau ikut seminar kan mungkin hanya di waktu tertentu dan seminarnya nggak setiap hari. Jadi ya bisa jadi kita prioritaskan, kita tentukan tanggalnya. Kemudian untuk jadwal yang deadline, mungkin kamu lagi butuh ngerjain proposal nih di hari Rabu deadline-nya. Nah, hari Senin kita udah harus mulai untuk bikin proposalnya. Artinya untuk bikin jadwal hari Senin itu sudah tertulis bahwa akan membuat proposal untuk hari Rabu. Nah, kemudian untuk dari segi kebutuhan, example olahraga setiap hari atau setiap pagi, yang itu bisa menjadi kebutuhan buat kita. Cukup 10 menit aja dan setiap harinya. Cuman karena kita butuh, jadi kita harus menjadikan itu prioritas pada pagi hari. Nggak mungkin kita undur besoknya. Artinya kalau misalnya kita undur, kegiatan olahraga di hari ini itu jadi gagal dong gitu. Jadi ya salah satu contohnya kayak gitu. Nah, kemudian tentukan waktu dan durasi setiap kegiatan. Misalnya untuk waktu, dari bangun tidur. Dari awal bangun tidur, mungkin sebelum mandi kita mau olahraga dulu 10-20 menit. Setelah itu baru beresin kamar, langsung mandi. Kemudian setelah mandi siap-siap berangkat ke kantor atau berkegiatan ya sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian nanti mungkin di jam 11 kita ada meeting. Kemudian nanti di jam 2 ada, pokoknya dijadwalkan dan tentukan durasinya. Kenapa kita harus menentukan jadwal? Karena kalau misalnya kita bikin list doang, misalnya nih Senin, tanggal sekian-sekian bulan sekian. Kemudian kita list aja nih, berenang, meeting, makan, terus misalnya beli sesuatu atau apa gitu. Tapi kita nggak menentukan jadwalnya. Kita bingung mau memprioritaskan yang mana, prioritas di waktu yang mana gitu. Kita mau berenang dulu, apa mau meeting dulu, kita jadi bingung gitu kan. Padahal kan dari kegiatan kita itu sudah ada yang mungkin benar-benar terjadwal, example ya meeting atau example ngelakuin sesuatu yang benar-benar udah ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tentukan waktunya, kita bakalan bingung sendiri dan itu yang bikin jadwal kita jadi berantakan. Oke? Dan kenapa kita harus menentukan durasi? Itu berguna buat seberapa banyak sih kegiatan yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau misalnya kita list sebanyak-banyaknya sampai 12 list dan ternyata durasinya mungkin ada yang 5 jam salah satunya, ya itu bakalan keteteran dong, kita bakalan malah bikin stres gitu dengan list yang kayak gitu.
Nah, setelah teman-teman menentukan dua hal yang tadi, yang pertama setelah menentukan kegiatan yang prioritas, kemudian yang kedua telah menentukan jadwal dan durasinya, yang ketiga bikin time schedule-nya secara rapi dan jelas. Nggak perlu di buku yang bagus, nggak perlu dengan pena yang mahal, nggak perlu yang muluk-muluk, cukup di buku yang biasa aja dan simple, tapi kita sendiri bisa paham dengan apa yang kita tulis dan kita bisa ngerti dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Oke? Kenapa harus rapi? Gimana kita mau ngelakuinnya secara rapi kalau misalnya kita nulisnya aja juga berantakan di buku yang pindah-pindah, maksudnya di buku yang beda-beda gitu ya, atau juga dengan tulisan yang acak-acakan, kita juga bisa, ini awalnya apa ya, aku nulis apa ya, terus habis waktu cuman buat ngebaca tulisan kamu sendiri. Itu sebaiknya dikurangin dan sebaiknya dihindarin gitu ya. Nah, untuk tips yang terakhir, saran aku tentukan punishment atau tentukan feedback untuk kegiatan kita. Example, misalnya kalau kita nggak berhasil ngelakuin kegiatan yang udah kita list, ya mungkin suka dikasih punishment, misalnya kayak push up 10 kali, atau kalau misalnya aku nggak berhasil, aku bakalan kasih sedekah, atau ya mungkin hal-hal yang bikin kalian gimana gitu ya, untuk punishment diri sendiri, tapi jangan berlebihan juga. Atau bisa kebalikannya, justru memberikan reward ke diri sendiri yang bikin kita lebih semangat untuk ngelakuinnya. Kalau aku berhasil bikin ini, aku bakalan nyobain makan sesuatu yang aku udah lama gak makan, tapi aku pengen banget karena aku udah berhasil ngelakuin ini, jadi aku mau kasih reward ke diri aku dengan makan makanan itu misalnya ya. Jadi itu semua terserah kalian, karena menentukan punishment dan reward ke diri sendiri itu bisa ngebantu kita biar makin semangat untuk ngelakuin kegiatan yang udah kita jadwalkan tadi. Oke, dan yang pastinya hal yang paling penting yaitu jangan lupa action. Kalau cuman buat ngelis-list doang, cuman buat nulis doang, itu cuman sampai di situ aja gitu. Terus kapan dilakuinnya, kapan di checklistnya? Ya, so teman-teman harus sadar diri kalau kita tuh punya banyak target, kita tuh punya banyak impian, dan kita udah list juga. Kalau kita nggak kerjain, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan di mana lagi kalau bukan di sini juga? So, buat teman-teman, hal yang langsung harus kalian lakukan setelah nonton video ini, bikin listnya sekarang juga. Kalian bisa nonton video ini bermenit-menit, atau nonton video lain, main Instagram, atau main Facebook, dan lain-lainnya. Tapi kalian gak punya waktu hanya untuk bikin ngelis kegiatan kalian sendiri. Cuman butuh 5-10 menit. Oke? So, aku tantang kalian setelah nonton video ini harus punya list schedule untuk kegiatan selanjutnya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian gak suka ya silahkan beri tanda ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Bye-bye, see you in the next video. Oh ya, aku lupa, buat teman-teman yang udah bikin list schedule-nya, jangan lupa komen di bawah ya, biar aku tahu seberapa jauh progres teman-teman dan seberapa respect teman-teman ke aku, karena aku juga pengen tahu kalian tuh se-excited apa sih dengan video-video yang aku bikin. Thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah pantengin video aku terus, dan juga thank you udah nge-share video ke teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru mantengin video aku, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pasti pada masih mageran ya? Atau masih rebahan di kamar gitu ya? Nah, buat teman-teman yang masih mageran di kamar, udah mendingan sekarang segera gosok gigi, cuci muka, langsung mandi. Mungkin bisa beresin kamar, atau mau bersihin rumah, atau mau ngerjain tugasnya, mau ngerjain pekerjaan kantornya gitu ya, langsung sekarang juga deh. Atau
Buat teman-teman yang masih mau mageran, mendingan bikin hari-harinya jadi lebih berfaedah dengan nonton channel Ranja Sarisan. Oke? Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang lain. Dan kirimlah aura-aura positif ya dari channelnya Ranja Sarisan ke banyak orang gitu. Oke, buat teman-teman, hari ini Ranja mau ngebahas soal tema dendam. Lebih tepatnya, bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri dan menghilangkan iri, dengki yang menyebabkan dendam kepada orang lain. Oke, jadi kebanyakan ya, mungkin teman-teman banyak tuh yang kayak ngerasa sakit atau kayak capek-capek, yang bikin kita tuh jadi kayak bad mood atau kemudian setiap harinya gitu ya. Secara psikologisnya bisa jadi itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan secara fisik malahan. Misalnya kayak kita tuh pernah kayak sakit perut atau demam atau flu gitu ya, gampang terserang penyakit, kayak imunitasnya rendah gitu ya. Tapi setelah ke dokter, setelah ke rumah sakit, itu nggak ada indikasi apapun gitu loh, malah cuman kayak dibilang capek-capek doang, padahal selama ini kita selalu mager dan nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Jadi secara psikologis itu bisa jadi karena ada dendam di masa lalu, ada masalah di masa lalu. Jadi hal ini kenapa aku bahas, karena aku pernah berada di posisi itu ya. Aku pernah demam, itu kayak dalam setahun itu pernah sampai 4 kali demam, dan itu lebih dari semingguan sekali momennya gitu ya. Dan setelah aku nonton video Cici Kristinali, beliau juga pernah kayak ngerasa sakit visual gitu ya, sakit pundak kata beliau. Dan setelah ke rumah sakit itu kayak dibilang nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi sakitnya bertahun-tahun. Kemudian beliau ketemu sama seseorang yang kemudian disarankan untuk meditasi, untuk berdamai dengan dirinya sendiri, memaafkan kesalahan masa lalu. Dan mungkin banyak lagi metodenya, aku juga nggak bisa ceritain secara detail gitu ya. Karena aku juga bukan psikologisnya gitu. Aku bukan psikolognya gitu maksudnya. Aduh, aku jadi kayak beribet banget nih ya ngomongnya hari ini. Udahlah, nggak usah formal banget, informal aja ya, biar teman-teman juga enjoy nonton video aku. Jadi aku juga pernah berada di posisi itu ya, sampai 4 kali dalam setahun demam gitu ya. Setelah aku nonton video Cici Kristinali, ya ternyata benar juga ya yang dibilang Cici Kristinali. Mungkin ada suatu sakit hati di dalam diri aku, atau kayak aku ngerasa aku tuh kayak nggak siap aja gitu ya untuk menghadapi masa depan, karena ada suatu kejadian di masa lalu aku yang kayak aku belum bisa maafin gitu. Jadi setelah aku coba, aku ikhlasin, buat apa sih aku pikirin terus, buat apa sih aku dendam sama masa lalu aku gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit yang secara psikologis ini, tapi justru malah berimbasnya ke fisik tubuh kita gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lagi mager nih sekarang, yang lagi bad mood juga, yang lagi nggak jelas kegiatannya, atau mungkin selalu berkegiatan baik, misalnya kayak setiap harinya olahraga atau setiap harinya makan makanan sehat, kegiatannya pun selalu terukur, tapi entah kenapa ini badan selalu ngerasa sakit dan capek-capek. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya karena kita belum berdamai dengan kejadian di masa lalu. Jadi gimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan kejadian di masa lalu, yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama kita niat. Mungkin kita pikirkan dulu gitu ya, secara kasarnya bermeditasi atau kayak kita mungkin nyiapin satu hari free, mungkin di hari libur, kayak bangun pagi terus melakukan kegiatan yang positif, olahraga dan makan sehat segala macam. Terus kita tuh kayak mungkin pergi ke suatu tempat wisata atau di mana yang kita bisa
hanya ada diri kita sendiri di sana gitu, yang tempatnya tenang dan kita bisa fokus berpikir mengingat masa lalu dan kita perbaiki di pikiran kita sendiri gitu. Jadi kayak kita duduk nih kayak gini ya, terus kita ngeliat pemandangan yang indah gitu kan, terus kita teliti lagi nih, cari lagi di dalam pikiran kita, bayangin apa sih kejadian masa lalu yang mana sih yang bikin aku tuh belum ikhlas sampai sekarang aku jadi kayak merasa terganggu gitu ya. Kita cari gitu ya. Dan setelah kita menemukannya, mungkin kita bisa ingat momen-momen di masa lalu yang secara detail gitu. Gimana sih dulu gitu kan. Cari lagi setelah kita menemukannya, coba perbaiki gitu. Perbaikinya itu ya secara meditasi itu. Pikirkan, mungkin kita bisa mengucapkan, ya udah, aku udah maafin orang yang mungkin dulu pernah nyakitin aku. Aku udah maafin, aku udah ikhlas kejadian-kejadian di masa lalu aku. Perbaiki, pokoknya semua itu bermain di dalam pikiran dan hati kita. Kita harus fokus. Jadi itu kayak bahasanya tuh kayak kita bukan fisiknya yang memperbaiki gitu loh, tapi kayak diri kita yang dari dalam nih yang memperbaiki gitu. Dan mungkin itu nggak butuh waktu cepet ya, maksudnya itu nggak bisa di waktu yang cepet ya, bisa jadi kita ngelakuinnya selama seminggu, bisa jadi mungkin 3 hari, tergantung orangnya yang beda-beda gitu ya, tergantung kefokusan kita. Jadi aku mau bilang, setelah aku nonton dan dengar ceritanya Cici Kristinella itu, aku coba di diri aku sendiri, dan ternyata itu worth it gitu. Alhamdulillah, oh iya bener ya, justru itu nggak cuman menghilangkan rasa sakit, penyakit-penyakit secara visual yang aku dapetin, justru malah benar-benar mengarahkan aku ke depan aku harus ngapain gitu. Tujuan aku tuh kayak jadi lebih jelas dan detail. Aku pun jadi kayak lebih fokus dan ambisius. Aku mau ngelakuin, mau menyelesaikan target aku yang udah aku planningkan ini gitu. Jadi kayak kejadian masa lalu pun bukan berarti kita lupa, karena itu nggak bakalan bisa kita lupain. Cuman kita bisa memaafkan aja gitu. Kita kayak lebih ikhlas, enjoy, dan nggak fokus ke sana lagi. Oke, mungkin buat teman-teman yang sedang berada di posisi itu, semoga dengan video Ranja kali ini benar-benar bisa ngebantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memaafkan dirinya sendiri, untuk bisa ikhlas, dan menyerap energi-energi positif yang berada di lingkungannya dengan cara ala diri sendiri gitu ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kita yang lain. Semoga ilmu ini bisa ya membawa hal positif juga lah ke mereka gitu ya. Dan pastinya ada pahala jariah juga buat kita kalau kita share ilmu yang baik gitu. Oke, buat teman-teman, see you in the next video, karena aku udah gak sabaran lagi, pengen banget nih ketemu sama kalian lagi face to face di video selanjutnya. Bye-bye! Kali ini makeup aku terlihat berbeda bukan? Kayak lebih dewasa gitu ya nggak sih? Ya, kadang aku suka berpikir, aku tuh udah dewasa nggak ya? Menurut kalian aku udah dewasa nggak sih? Dengan menggunakan makeup ini. Ya, seperti apapun kita terlihat, bagaimanapun kita terlihat, tetaplah menjadi diri sendiri. Karena melakukan sesuatu yang menjadi passion kita, melakukan sesuatu yang apa kita suka, itu yang terpenting. Bikin kita bahagia. Daripada kita ngelakuin sesuatu apa yang orang suka, apa yang orang inginkan, tapi kita nggak bahagia. Buat apa? Buat apa ngejalanin hidup yang kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranja Sarisan, bercerita tentang motivasi dan menghindari diri dari insecure. Kali ini penampilan aku terlihat dewasa karena aku mau ngebahas tentang bagaimana caranya dewasa ala diri sendiri. Oke, teman-teman yang sering banget di pikirannya muncul hal-hal kayak aku gimana sih menurut orang lain? Aku gimana sih di pandangan orang lain, apakah terlihat
cantik, apakah terlihat baik, apakah terlihat justru jahat, atau apakah orang lain tuh benci gak sih ngeliat aku? Ya, semua orang aku yakin pasti sering ngerasain atau bahkan overthinking terhadap dirinya sendiri. Tapi menurut aku, ya apapun yang orang pikirkan terhadap kita, tetap aja mereka akan berpikiran hal yang sama. Kita nggak bakalan bisa ngerubah pola pikir mereka. Terkadang justru kita ngelakuin hal yang baik, mereka malah berpikir sisi negatifnya. Dia itu suka pulang malam, contohnya ya. Dia itu suka pulang malam, terus dia ngapain aja sih? Pasti kerjanya yang aneh-aneh ya. Padahal aslinya mungkin kita kerja di rumah sakit, atau mungkin kita kerja di kafe, atau suatu pekerjaan yang memang harus ada shift malamnya. Dan kita mulai start kerja mungkin dari sore pukul 4 sampai pukul 11 malam. Tapi orang selalu berpikir negatif. Dan terkadang itu membuat kita stres gitu ya. Gara-gara kita cuma mikirin omongan orang. Ya actually, semua itu tergantung diri kita sendiri aja. Kita nggak bakalan bisa merubah pola pikir mereka. Apakah cuman gara-gara hal itu kita jadi desain kerja, dan akhirnya kita jadi pengangguran, dan akhirnya kita justru lebih tambah stres gara-gara kita nggak ada pekerjaan, dan selalu berpikir gimana sih cara jadi orang baik, gimana sih cara jadi bikin orang lain itu selalu berpikir positif sama kita. Kita nggak bakalan bisa. Itu tergantung kitanya, bagaimana kita menanggapi pandangan-pandangan orang. Justru terkadang ada orang yang pribadinya sebenarnya dia jahat, dia bisa pintar menjilat, dia bisa justru pura-pura baik di depan orang gitu kan. Orang berpikir dia tuh baik, dia tuh suka traktir orang, dia tuh suka belanjain aku, misalnya gitu ya. Tapi aslinya ternyata dia, ya kita nggak tahu dia tuh mungkin pribadinya justru di belakang kita jelek atau gimana gitu ya. Jadi semua itu nggak bisa sesuai dengan pikiran kita, ataupun semua itu nggak bisa sesuai dengan pikiran orang lain. Just be yourself. Jadilah dewasa dengan berpikiran seperti itu. Jadi aku juga kemarin dapat personal chat dari 2 orang teman yang dia juga ngebahas hal yang sama, yaitu yang satu dia ngebahas gimana sih cara kita berpikir positif terhadap orang lain. Soalnya aku suka denger orang lain tuh nggak suka kalau aku tuh ngelakuin hal ini bla bla bla. Padahal kan emang aku tuh kayak gini orangnya. Aku tuh emang gacor, aku tuh emang suka to the point orangnya ya. Cuman aku enjoy aja. Aku merasa ya mungkin sejauh ini cara bicara aku emang keras, tapi aku tuh nggak pernah nyakitin hati mereka dengan kata-kata kotor ataupun memfitnah mereka. Bahkan aku nggak pernah. Dia bilang gitu, si teman aku yang satu ngebahas gitu. Jadi dia bilang dia pengen belajar gimana caranya dia bisa ya berpikir positif aja gitu sama orang lain yang menganggap diri dia itu jelek atau negatif gitu. Dan teman aku yang satu laginya dia ngebahas, aku sebelumnya sempat dapat masalah, dia bilang gitu. Masalah ini ya menyangkut keluarga, menyangkut pasangannya juga, dan itu termasuk salah satu aib juga gitu ya. Jadi itu adalah suatu fakta, dan otomatis dia berpikir otomatis pasti tetangga-tetangga aku maupun teman dekat aku bakalan ngejelekin aku gitu. Jadi aku ngerasa insecure dan aku nggak siap untuk menghadapi ini, dia bilang. Karena itu aku harus vakum bisnis aku dulu, aku mau memperbaiki ini semua, katanya gitu. Jadi aku kasih saran, kalau kamu vakum bisnis cuman gara-gara kamu overthinking terhadap orang di sekitar kamu, yang itu belum tentu terjadi. Karena gini, itu aib yang kita, maksudnya kesalahan yang kita punya, itu adalah suatu fakta, bukan? Dan orang lain ya terserah dia mau, itu juga suatu kepastian yang bakalan dilakuin orang lain ke kita, yaitu kayak ngegunjing lah, ngegosip lah, itu adalah suatu kepastian yang kita nggak bakalan bisa rubah gitu. Apakah kita harus mengakhiri hidup kita? Itu adalah suatu hal yang bodoh banget ya. Karena apa? Karena setiap manusia itu
punya kelemahan, punya kelebihan. Setiap hidupnya itu punya keberuntungan, punya ketidakberuntungan. Tapi itu tergantung kita sendiri. Apakah kita harus drop gara-gara itu? Menurut aku enggak. Yang harus kita lakukan adalah buang pikiran negatif itu jauh-jauh, buang overthinking itu jauh ke lautan lepas sana, dan berpikirlah positif terhadap diri kita sendiri. Ya, mungkin kelemahan masa lalu, kejadian masa lalu yang bikin kita drop saat ini, itu nggak bakal bisa kita rubah, tapi masa depan bisa kita rubah. Berpikirlah dewasa dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah pikirin kata-kata orang, karena mereka mau gimana pun juga akan terus berbicara A sampai Z gitu ya. Ya kitanya, menurut aku ya udah bodo amat sih. Ya memang itu fakta kok, buat apa aku pikirin gitu. Terserah kalian mau bilang aku apa, yang penting kedepannya aku bakalan berubah. Dan justru ini bisa jadi bumerang buat kita sendiri, tetap semangat hidup, karena orang lain tuh mikir aku tuh jelek sekarang. Tapi kita merasa dendam positif nih ya ke diri kita. Aku bakalan bikin orang lain itu ngerasa bahwa aku lebih baik dari aku yang sebelumnya. Aku bakalan buktiin ke mereka kalau kedepannya aku bisa menjadi orang yang luar biasa, orang yang bisa justru mungkin memotivasi mereka, orang yang justru mungkin membuat mereka insecure terhadap kita. Nah, jadi pikiran-pikiran kayak gitu yang bisa bikin kita lebih dewasa. Jadi, bagaimana caranya berpikiran positif? Itu adalah diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri untuk berpikiran positif. Maafkan diri kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Maafkan orang lain yang mungkin pernah juga melakukan kesalahan ke diri kita. Karena apa? Karena Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memaafkan. Jadi lebih baik kita memaafkan orang lain terlebih dahulu, baru kita nggak perlu sih sebenarnya mengharapkan orang lain itu minta maaf sama kita. Yang penting kita maafin dia dulu. Karena itu bakalan menyerap lebih banyak energi-energi positif yang ada di sekitar kita, sehingga kita lebih semangat dan lebih bisa ikhlas menerima kehidupan kita sendiri. Oke, mungkin banyak di video ini yang belum aku bahas mengenai kedewasaan. Bagaimana cara menjadi lebih dewasa dan berpikir positif terhadap orang lain. Tapi yang pasti buat teman-teman terus berdoa dan terus nonton video aku di channel Ranja Sarisan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari video 1 sampai 11 ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga buat teman-teman yang mau kirim pertanyaan atau ngebahas sesuatu, silahkan DM aku di Instagram Ranja Sarisan Official. Oke. Aku excited banget sama teman-teman yang udah pantengin video aku dari awal hingga video kesekian ini. Dan pastinya aku gak sabaran buat ketemu kalian lagi di next video. See you, bye-bye. Thank you. Semangat ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranja Sarisan, bercerita tentang motivasi dan menghindari diri dari insecure. Nah, aku pengen tahu nih, teman-teman lagi pada ngapain sih hari ini? Berhubung besok adalah tahun baru, pasti sedang banyak yang mempersiapkan untuk party tahun baru nanti malam ya. Tapi aku saranin semoga dengan kondisi pandemi ini teman-teman tetap menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan COVID-19. Oke guys, aku pengen tahu sih apa aja planning teman-teman buat tahun 2021. Pasti kalian udah banyak nih mempersiapkan rencana dan juga target untuk tahun 2021. Example, misalnya buat yang lagi jadi mahasiswa, pastinya pengen segera wisuda. Aku pengen dong tahun 2021 aku bisa segera wisuda. Atau buat yang habis fresh graduate,
sedang mempersiapkan bagaimana sih biar bisa segera dapat kerja di tahun 2021, atau mungkin sedang mempersiapkan merintis karir baru gitu ya. Atau buat yang sedang merintis karir di tahun 2020 ini, berencana untuk bisa nge-up bisnisnya di tahun 2021. So, that's the same with me guys. Aku juga sama. Aku juga pastinya punya banyak rencana untuk tahun 2021. Tapi apalah daya, kita sebagai manusia hanya sebagai perencana, namun penentunya tetaplah Allah Subhanahu wa taala. So di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang bagaimana sih atau apa sih yang kita lakukan ketika target kita tidak tercapai. Aku punya beberapa tips buat teman-teman apa yang kita lakukan ketika target kita nggak tercapai nih. Ya seperti misalnya kita udah merencanakan tahun depan aku pengen bisa wisuda cepet, semoga bisa dimudahkan gitu kan. Tapi ternyata banyak halangan, mungkin dari segi kitanya yang males, atau mungkin dari dosennya yang banyak kegiatan, atau mungkin dari praktek dan kegiatannya yang mungkin terhambat oleh faktor-faktor eksternal gitu ya. Atau juga mungkin kita sudah menargetkan tahun depan aku harus bisa punya bisnis baru gitu ya, tapi ternyata mungkin dari segi finansial atau dari segi kesehatan atau dari segi lainnya ternyata tidak mencapai target. Nah, aku saranin gimana sih cara bikin planning yang baik, dan juga gimana ketika kita planningnya nggak tercapai. Yang pertama, untuk nyusun planning, aku saranin bikinlah rencana yang benar-benar matang dan detail. Jadi misalnya teman-teman berencana nih, tahun depan aku mau buka bisnis dong gitu. Tapi nggak dikerucutkan bisnisnya tuh apa gitu, dan detailnya gimana, targetnya mau sampai mana gitu ya. Nah, coba deh teman-teman benar-benar matengin dulu. Misalnya kita mau bikin bisnis makanan, dan makanannya itu apa gitu ya. Aku misalnya mau bikin seblak bakar misalnya kan. Terus juga nanti targetnya tuh aku pengen aku nanti rencananya pengen bikin outlet, terus dengan nama ini misalnya seblak bakar Payakumbuh misalnya kan. Atau seblak bakar hits gitu. Terus nantinya pengen aku bikin level-levelnya gitu. Terus nanti juga aku bikin didampingi dengan minuman yang ala-ala gimana gitu. Dan mungkin dari segi pemasarannya gimana, terus dari segi penampilan outletnya gimana, itu harus dipikirin secara detail. Dan yang pastinya setiap planning itu harus dibikin plan A dan plan B-nya. Nah, karena setiap rencana itu pasti dihubungkan dengan lingkungan dan juga faktor-faktor lainnya gitu kan. Nanti setelah kita menentukan rencana A ternyata nggak berhasil, nah ini yang bikin kita tuh selalu gabut dan nggak jadi deh. Masa aku rencananya mau buka bisnis makanan terus gara-gara ini nggak jadi gitu. Terus kita mau apa? Kita nggak punya rencana yang lainnya gitu. Nah, aku saranin bikin plan B. Plan B itu bisa berupa misalnya gini. Tadi kita udah mau bikin makanan seblak bakar misalnya ya, bisnis makanan seblak bakar. Terus ternyata ada kendala dari segi mungkin bahan bakunya. Ternyata aku mau bikin seblaknya tuh mie yang khusus gitu ya. Misalnya mie sayur atau yang lebih mahal gitulah, yang premium gitu ya. Ternyata dari segi bahan baku di sini tuh nggak tersedia. Jadi ya terpaksa kita harus produksi sendiri. Tapi setelah kita mikir-mikir nih, kita coba produksi mie premium itu sendiri, ternyata ribet gitu kan, kayaknya nggak bakalan cukup waktunya. Ya udah, akhirnya kita dari segala macam faktor, akhirnya kayaknya nggak cocok nih bikin bikin bisnis seblak bakar gitu ya. Gimana kalau bikin cemilan hits aja deh, cemilan-cemilan yang kecil yang murah meriah tapi tersedia, cuman kayak enak aja gitu, kayak gampang, kayak menarik pengunjung buat kenapa sih harus beli produk kita ya, karena murah, enak, dan pastinya selalu tersedia di mana-mana gitu, dan ya kita juga gampang menemukannya. Itu salah satu contohnya untuk bikin plan A dan plan B. Atau mau bikin plan C lagi nih misalnya ya, kalau teman-teman pengen
aku pengen nantinya bener-bener bisa jadi deh bikin bisnis, jangan gara-gara nggak jadi mulu nih plan A plan B-nya terus aku jadi gagal lagi. Ya udah bikin plan C, misalnya ya udah kalau misalnya aku nggak bisa bikin bisnis makanan, mungkin karena beberapa faktor yang lainnya, karena kita juga nggak bisa masak atau kita juga sulit meng-hire orang untuk jadi kokinya gitu ya. Aku pengen bisnis hijab aja deh, bisnis baju gitu ya, jadi mungkin jadi dropshipper yang barangnya kita ambil dari orang lain terus kita yang pasarkan. It's okay, yang penting mateng. Tentukan dulu bisnisnya apa, terus juga mau bikin nama tokonya apa, terus sistemnya bagaimana, manajemennya bagaimana. Itu soal planning. Oke, yang kedua, pastinya tips yang kedua, tentukan target. Setelah kita menentukan rencana, kita harus menentukan target sampai mana kita harus mencapai gitu ya. Kalau misalnya target kita, pokoknya aku mau bikin bisnis aja gitu loh. Bisnis apa aja, pokoknya bikin bisnis aja gitu ya. Tapi kita tuh nggak menentukan target. Misalnya bisnisnya itu harus sampai online aja kah? Atau sampai buka outlet, nanti bisa buka cabang di mana-mana gitu ya. Nggak usah jauh-jauh dulu deh, yang kecil dulu. Misalnya targetnya tuh bikin bisnis dengan target satu hari bisa mencapai 100 orderan, atau mungkin untuk awal-awal 50 orderan per hari aja gitu targetnya ya. Tapi aku saranin untuk menentukan target ini, karena kebanyakan kita ya, misalnya kita menentukan target 50, ternyata tercapainya ya 30. Kalau misalnya kita menentukan target 1000 per hari, ternyata tercapainya 500, artinya itu lebih wow dong dari target yang pertama tadi gitu. Jadi aku saranin gak apa-apa, kita tentuin targetnya tinggi-tinggi aja. Kenapa? Karena dengan menentukan target itu kita bakalan mikir, wah baru cuman 50 doang, 50 pieces doang nih per hari. Padahal kan targetnya tuh 1000 per hari gitu kan. Akhirnya kita terus berusaha, dan ternyata bisa mencapai 500 pieces per hari. Nah, kalau misalnya kita bisa mencapai 500 pieces per hari, kenapa kita mintanya 100 pieces per hari gitu? Itu sih aku juga belajar dari Wirdia Mansur ya. Aku juga sering banget nonton channel-channel podcast para motivator-motivator yang ada di YouTube gitu. Salah satunya Wirdia Mansur. Beliau bilang, kalau misalnya kita bisa menargetkan yang lebih tinggi, kita bisa dapat yang lebih tinggi, kenapa kita harus menetapkan yang lebih rendah gitu. Itu saran aku. Kemudian tips yang ketiga, yaitu aksi sebagai perjuangan. Nah, ini penting banget, karena kebanyakan manusia itu punya musuh terbesar dalam dirinya, yaitu malas. Itu juga sama banget. Aku juga punya rasa malas, aku juga punya rasa insecure, aku juga punya kayak rasa takut gagal gitu ya. Itu wajar kita sebagai manusia. Cuman kita harus berjuang untuk ngelawan musuh terbesar kita itu. Jadi saran aku yang pastinya setelah kita menentukan rencana dan target, ya pastinya di tahun 2021 itu kita harus aksi dong gitu. Jangan cuma udah punya list rencana nih sama list targetnya gitu ya, tapi kayak cuman dipantengin doang, cuman diliatin doang. Buat apa buang-buang waktu ngelis rencana plan A, plan B sampai plan C gitu ya. Udah capek-capek mikir tapi ternyata nggak ada aksinya, ya buat apa gitu. Jadi yang pasti kalau misalnya nanti di tengah perjalanan, nah misalnya kita lagi proses bikin outlet, terus di pertengahan tuh kayak ada kendala gitu ya, yang bikin kita tuh jadi malas atau takut, nanti kalau kayak gini buang-buang uang dong, gagal dong gitu. Udahlah nggak jadi deh bikin bisnis, capek gitu, kayak pusing, buang-buang duit doang gitu di awal. Ya aku saranin lawan rasa malas dan rasa takut gagal itu guys, karena itu adalah proses. Gak ada yang lebih mahal dari proses. Karena proses itulah yang menentukan. Kalau semakin keras kita berproses, semakin keras kita beraksi di awal, insya Allah nanti di akhir kita bakalan menuai hasilnya gitu ya. Karena Ranja juga sekarang dalam posisi itu, punya bisnis belum sampai 1 tahun, tapi sesekali ya kadang pernah kayak ngerasa jatuh, pernah boncos juga, jadi curhat gitu ya. Dan bisnisnya juga nggak terlalu gede, tapi banyak hal yang Ranja pelajari dari maksudnya dari proses ini,
yang sampai akhirnya intinya Ranja harus konsisten gitu. Ya teman-teman juga harus konsisten kalau mau bikin suatu planning dalam hidupnya gitu ya. Yang pasti untuk beraksi, ingat ini adalah bukti dari perjuangan kita untuk menggapai target yang udah kita tentuin. Oke, yang terakhir, yang pasti tips keempat dari Ranja yaitu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ranja juga sering banget nonton channel-channel podcast yang lainnya di YouTube ya, yang selalu motivasi mengenai zikir, mengenai salawat, banyak tips-tips yang disarankan ke kita kalau misalnya kita punya planning tahun depan. Gimana sih caranya gitu selain beraksi dan berjuang gitu ya, selain berusaha pastinya juga dengan doa gitu. Yang pastinya sholat 5 waktu tetap dijaga dan berdoa kepada Allah bahwa semoga tahun depan tercapailah target kita dan juga selalu disolawatin gitu. Nah kemudian ketika target kita nggak sesuai dengan planning yang udah kita bikin, atau maksudnya kegiatan kita itu nggak sesuai dengan planning yang udah kita bikin sebelumnya, ya pastinya berserah diri kepada Allah, karena ketentuan Allah itu lebih indah dari planning kita sendiri. Oke, quotes hari ini aku mau bikin yang selalu aku jaga ya, yang selalu aku pegang. Aku juga dapat quotes dari mana gitu, aku lupa, itu udah beberapa tahun yang lalu. Allah itu, kita sebagai manusia hanyalah perencana, tapi Allah lah yang menentukan. Dan Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena selama ini kita selalu berambisi dengan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak sadar kita butuh itu atau kita nggak butuh. Oke, see you next time di video selanjutnya. Jangan lewatkan video ini, mohon bantu subscribe, komen di bawah pastinya, like, terus juga share video ini ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman yang ngerasa insecure dan nggak punya planning tahun depan. Nah, video ini cocok banget untuk direkomendasikan. See you, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ranja Sarisan, bercerita mengenai motivasi dan menjauhkan diri dari insecure. Oke, video kita kali ini bakalan ngebahas bagaimana cara mengembangkan talenta yang udah kita punya. Kebanyakan kita itu sadar sudah memiliki talenta atau memiliki suatu hal yang mungkin orang lain gak punya, tapi kita punya. Cuman kita bingung mau ngembangin kemana dan bagaimana. So, Ranja punya 5 tips yang insya Allah ampuh biar teman-teman bisa mengembangkan talentanya dan bisa menghasilkan uang bahkan dari talenta yang kita punya. Oke, cara yang pertama yaitu cintai talenta yang kita punya. Misalnya nih teman-teman, mungkin punya talenta berbicara, punya talenta masak, punya talenta makeup, seni, menari, menyanyi, dan segala macam. Yang pertama kita sukai dulu, kita cintai dulu. Kalau kita udah cinta, maka kita bakalan hobi dan bakalan jadi habit, kebiasaan. Oke, selanjutnya cara yang kedua yaitu praktek. Nah, kalau teman-teman nih, misalnya hobi masak, udah pasti kalau kita cinta, kalau kita udah terbiasa dengan talenta yang kita punya, pastinya kita harus selalu coba dan mencoba dengan praktek. Misalnya kita punya hobi masak tadi ya, setiap hari coba aja masak, misalnya lihat menu di YouTube atau lihat menu di Google yang kita pengen coba hari ini, misalnya menunya ayam lada hitam. Nah, kita coba hari ini. Besoknya apalagi menunya? Misal kita cuman pengen bikin pastry, it's okay. Gitu juga dengan nyanyi. Setiap harinya praktek. Ya, memang setiap manusia itu punya rasa bosan atau punya rasa jenuh atau
ya insecure itu tadi gitu kan yang. Tapi nggak apa-apa, yang penting coba, berani. Karena memang kita itu selalu butuh dorongan. Yang penting konsisten untuk mencoba. Sebenarnya juga butuh waktu lama untuk praktek ini. Misalnya teman-teman cuman butuh waktu seminggu terus langsung bisa, itu enggak benar. Bisa jadi teman-teman itu butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa mengembangkan talenta ini. Karena nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih baik dari praktek. Nggak ada yang lebih baik dari pengalaman. Aduh, gimana sih Ranja? Tips yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, setelah kita coba nih praktek dari berbagai talent kita tadi, kita coba evaluasi diri sendiri dulu. Kira-kira aku nyaman gak ya dengan talent aku ini? Kira-kira aku cocoknya di mana? Misalnya nih, kita tuh punya talent nyanyi ya. Terus setelah kita coba nyanyi lagu pop, jazz, atau dangdut, atau rock, kita tuh cocoknya di mana sih gitu. Jadi kita evaluasi. Wah, kayaknya aku lebih suka kayak pop indie gitu. Nah, berarti ke depannya ya kita fokus ke pop indie aja gitu. Terus yang kedua, evaluasi dengan bantuan orang lain. Kita bisa minta tolong sama orang lain, misalnya dari keluarga atau dari sahabat-sahabat dekat kita untuk bisa mengomentari dan mengkritik bagaimana sih menurut mereka talent yang udah kita lakuin ini. Apa sih kurangnya dan apa sih lebihnya gitu. Jadi dengan begitu kita bakalan tahu talent mana atau kegiatan apa yang bakalan kita lakukan selanjutnya. Oke, yang keempat yaitu nyatakan diri siap menerima kritikan. Nah, ini penting banget guys. Kebanyakan orang itu nggak siap untuk menerima kritikan. Kebanyakan orang langsung down ketika dikritik. Tapi ini adalah suatu hal yang benar-benar kalau misalnya kita bisa manage, kita bisa nerima untuk dikritik, insya Allah itu adalah, menurut aku itu orang yang luar biasa banget. Insya Allah dia bakalan jadi orang yang besar dan orang yang benar-benar, gimana sih udah, kayak gitulah. Waktunya aku sih intinya di situ. Menyatakan diri siap untuk dikritik. Karena menurut aku guru yang terbaik itu adalah netizen. Ya, netizen yang suka mengkritik gitu. Ya, tapi emang nggak semuanya netizen itu selalu mengkritik negatif. Tentu juga ada kritik yang positif gitu kan. Oke, selanjutnya tips yang terakhir, yang kelima, yaitu ambil peluang. Nah, ini nih. Setiap ada misalnya kayak pelatihan atau lomba, misalnya tadi kita hobi nyanyi ya, kalau ada pelatihan nyanyi, ikutin aja gitu. Ya kalau misalnya nggak ada budget ya cari yang low budget aja lah. Atau setidaknya kayak berlatih sendiri di rumah dengan nonton YouTube atau nonton Instagram atau googling gitu. Terus juga ikutin rekrutmen gratis. Nah misalnya nih ada ajakan dari teman-teman, guys besok ada ini nih, tampil yuk di cafe ini misalnya, tampil yuk di event ini tapi nggak ada budgetnya nih, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa belajar dulu, yang penting kita bisa ngembangin talent ya, hitung-hitung juga cari link gitu kan sesama temen, oh ternyata si ini suaranya bagus ya gitu. Atau misalnya kayak masak ya, hobi masak, misalnya ada rekrutmen gratis, besok tuh ada ini nih, ada event ini, lo bisa bantuin gue masak nggak gitu? Ya udah ikut aja. Nggak apa-apa, nggak dikasih gaji. Yang penting pengalaman. Kemudian juga proyek 3M ya, yang tadi aku bilang juga nggak apa-apa nggak ada budget. Proyek 3M ini maksudnya makasih. Jadi waktu kuliah tuh aku juga banyak belajar dari senior aku. Ada salah satu coach yang luar biasa banget menurut aku. Karena dia itu selalu ngajarin kalau kerja itu jangan mengharapkan uang. Yang penting pengalaman. Dan setelah orang tahu, nantinya kita punya link, kita juga udah mulai terbiasa, udah mulai percaya diri dengan talent kita itu, maka uang yang bakalan ngejar kita. Jadi itu banget yang sampai sekarang aku dapatkan dan aku berhasil memegang quotes gitu. Oke, itu dia 5 tips cara mengembangkan talent dari Ranja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Quotes hari ini, guru terbaik adalah netizen. Pelatih terbaik adalah pengalaman. Seperti katanya John F. Kennedy nih, manusia tidak memiliki talenta yang sama,
tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Nah, buat teman-teman, nggak ada kata terlambat untuk mengembangkan talenta. Yang penting konsisten dan selalu semangat untuk melakukan perubahan di dalam diri. Oke, buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap pantengin video Ranja selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment di bawah ya guys. Thank you, bye-bye. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ranja Sarisan, bercerita tentang motivasi dan menghindari diri dari insecure. Nah, video kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana sih cara menumbuhkan bakat atau menumbuhkan talent. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas tentang bagaimana cara mengembangkan bakat atau talent yang udah ada. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih caranya menemukan bakat terpendam dalam diri kita. Karena kebanyakan orang sebenarnya setiap orang itu punya talent masing-masing. Cuman aja kadang kita nggak sadar, atau kadang kita lupa, atau malah pura-pura lupa dengan talent yang kita punya gitu. Oke, kali ini kita bakalan bahas 5 tips ampuh lagi bagaimana cara menemukan bakat atau talent yang ada di dalam diri kita. Oke, yang pertama tipsnya harus menumbuhkan niat ingin aktif dan merubah nasib. Jadi yang paling pertama banget kalau memang kita ingin menemukan bakat yang ada di diri kita, otomatis kita harus menumbuhkan niat dan keinginan dulu bahwa kita ingin lebih aktif, ingin seperti orang lain yang luar biasa, punya talent dan segala macam. Ya, niat itu juga diucapkan lewat bibir, dari hati, dan nantinya tentunya pasti dipraktekkan melalui kegiatan-kegiatan. Oke, tips yang kedua, yaitu ubah tema tontonan. Nah, ini maksudnya, pasti kebanyakan kan kaum-kaum remaja sekarang nih, apalagi kaum milenial yang hobi banget nonton media sosial kayak Instagram, YouTube, Facebook, TikTok yang paling ngehits banget sekarang. Nah, aku saranin kalau misalnya kita mau ngerubah diri, jangan sekedar nonton untuk hiburan doang, tapi jadikan sebagai pelajaran juga. Intinya sama kayak belajar otodidak melalui media sosial, cuman bermodalkan kuota. Jadi kita nggak perlu ikut pelatihan, cuman bermodalkan kuota kita bisa belajar di media sosial. Ya kebanyakan kita pasti ya, terutama kayak cewek-cewek nih, misalnya hobi makeup, terus sering lihat Tasya Farasya, sering lihat siapa lagi sih MUA yang sering bikin postingan video mengenai makeup. Begitu juga kayak hobi masak, terus kita juga suka kan ngelihat postingan-postingan tentang masak. Terus juga kalau hobi nyanyi pasti suka pantengin kayak Indonesian Idol atau para YouTubers yang hobi ngeposting tentang cover lagu. Begitu juga dengan olahraga dan yang lainnya. Nah, maksud aku di sini dirubah, ya yang pasti kalau memang kita hobi suatu hal, arahkan ke sana tontonannya. Dan juga kalau bisa, misalnya nih kita kayak hobi masak, terus kita juga pengen ngebisnis nih dari hobi masak ini, bisa juga. Jadi kayak sambil nonton video tentang masak, kita juga tonton video mengenai bisnis makanan, nah kayak gitu. Atau juga kita pengen jadi YouTubers cover lagu misalnya, sering aja nonton gimana sih kalau orang cover lagu di YouTube, terus apa aja alat-alatnya, gimana tekniknya, belajar dari YouTube. Jadi tontonan kita itu lebih bermanfaat dan pastinya lebih terarah dengan satu tujuan yang mengarah ke talent kita tadi. Nah, cara menemukan bakat di sini, ya kalau misalnya orang yang nggak tahu bakatnya apa,
Salah satu caranya ya dengan menonton beberapa postingan. Ya misalnya dengan beberapa tema, baik itu olahraga, baik itu seni, baik itu hiburan dan lain-lain. Apa sih yang lebih cenderung kalian suka mengenai tontonan kalian itu gitu. Kemungkinan hal yang kalian suka itu bakalan jadi hobi dan bakalan jadi penasaran untuk ngelakuinnya, maka kedepannya itu bakalan jadi talent yang kita punya. Oke, setelah mengubah tema tontonan, ini juga butuh waktu ya sebenarnya. Mungkin sekitar 3 bulan setelah kita puas menonton ganti tontonan kita yang lebih terarah, pastinya kita bakalan nemuin 1 atau 2 tema tontonan yang kita yakin bahwa mungkin bakat aku di sini gitu kan. Oke, next. Yang ketiga tentunya praktek. Setelah kita tahu nih fokus talent kita di mana, ya kita coba, kita praktek. Misalnya hobi masak tadi ya. Setelah kita tahu nih, kayaknya aku pengen banget deh nyobain masak ini gitu kan. Apakah lebih ke arah tradisional, apa lebih ke arah modern, atau ke arah manca gitu yang lebih ke Chinese atau lebih ke Western food gitu-gitu kan, kita coba. Terus praktek, misalnya gagal sekali, jangan menyerah gitu loh. Karena ini adalah proses kalian menemukan bakat, bukan mengembangkan bakat, tapi menemukan. Otomatis kita bakalan bingung, wah kayaknya aku nggak bisa masak nih, sekali doang gagal. Itu nggak menentukan bahwa kalian itu punya talent itu atau enggak. Bisa jadi itu adalah proses. Maka kalian harus coba berkali-kali. Kalau bisa tuh coba sampai 100 kali, 1000 kali, baru kalian bakalan mengetahui talent di mana sih gitu. Oke, selain masak apalagi? Misalnya kayak berbicara di depan umum, misalnya kayak jadi MC atau menyanyi gitu kan juga salah satu kepercayaan diri depan umum ya. Kita coba nih misalnya sambil di kelas, sambil di mana misalnya kayak di event gitu kan. Coba aja praktek diri untuk bicara di depan umum. Ya hal kecil sih yang paling dasar banget, bisa percaya diri bicara di depan keluarga. Misalnya ada event keluarga nih, percayain diri aja untuk ngomong duluan gitu, untuk kasih argumen ke keluarga. Itu adalah langkah awal untuk praktek mengenai public speaking. Oke, setelah pokoknya intinya kalau untuk praktek cobain lagi, kalau gagal cobain lagi. Kalau misalnya nggak berhasil di satu tema talent, mungkin aku nih hobinya kayaknya olahraga deh. Ya udah aku sering nonton ini, aku pengen main basket. Ya udah praktek aja, praktek dan praktek. Nah, setelah praktek nih, kebanyakan praktek, tentunya kita butuh evaluasi. Jadi tips yang keempat, evaluasi. Untuk evaluasi sama seperti video aku yang sebelumnya, kita bisa evaluasi untuk diri kita sendiri, maksudnya dari diri kita sendiri atau bantuan dari orang lain. Evaluasi dari diri kita sendiri, ya kita bisa memilih sebenarnya talent apa sih yang udah kita praktekin yang lebih cocok buat kita. Mungkin bisa kita kerucutkan lagi nantinya. Misalnya kayak masak tadi ya, ternyata aku tuh lebih cocok ke makanan yang tradisional. Jadi kedepannya aku bakalan fokus ke menguasai bumbu-bumbu di makanan tradisional aja. Ternyata untuk tema apalagi ya, makeup misalnya kan ada makeup bold, ada flawless, ada yang semi natural, ada yang natural. Ternyata aku tuh kayaknya cocoknya di tema yang bold gitu. Jadi kedepannya aku bakalan fokus ke makeup yang bold. Gitu juga nyanyi. Kayaknya aku bakalan cocok ke lagu yang pop indie. Ya udah aku ke pop indie gitu. Nah, untuk orang lain juga kita bisa minta kritikan dan saran dari mereka. Gimana sih kalau aku ngelakuin ini cocok nggak gitu? Terus kurangnya apa, lebihnya gimana? Kayak gitu. Dan pastinya tips kelima yang benar-benar menentukan apakah ini adalah talenta kalian, yaitu konsisten. Kita harus konsisten sama apa yang kita kerjain. Ya, hitung-hitung kalau kita benar-benar bisa nge-up talent kita bisa menghasilkan uang dengan suatu hal yang kita cintai. Jadi pasti semua orang bakalan suka, semua orang bakalan kayak, enak ya cari uang dengan ngelakuin hobi. Oke. Nah, itu dia 5 tips bagaimana cara menumbuhkan talent yang ada di diri kita. Semoga bermanfaat. So, buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Apa bagusnya tema yang bakalan aku bikin ke depannya.
kalian bisa kasih aku saran atau bisa kasih aku kritik yang membangun biar channel kita lebih mendidik dan lebih bermanfaat ke depannya. Thank you banget, bye. See you next time. Bye-bye. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Raja Sarisan, bercerita tentang motivasi dan menghindarkan diri dari insecure. Oke, tema kita di video kali ini yaitu ngebahas tentang toxic relationship atau teman toxic. Siapa sih dari teman-teman yang nggak pernah ngerasain punya teman toksik semasa sekolah? Pasti pernah ya kan, baik itu di SD, SMP, atau SMA maupun kuliah. Karena aku juga pernah ngerasain itu guys. Jadi aku punya beberapa saran dan tips buat teman-teman gimana caranya menghadapi toxic relationship. Sebenarnya toxic relationship itu gimana sih contohnya? Ya kira-kira kayak kita pasti pernah terjebak dalam masalah, misalnya kayak teman-teman yang suka gosip atau kayak suka ngeledek kita atau kayak suka pakai barang yang gak sadar diri, itu pasti sering banget. Terus juga memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadinya. Nah itu salah satu contoh teman-teman toxic. Ya kita pasti kayak geli tapi segan untuk nyampein sama mereka gitu kan, kamu jangan kayak gini dong. Tapi ya gimana, kita kayak gak enak hati gitu kan nyampeinnya karena mereka teman kita. Ya dia adalah dia dengan kelemahannya dan dengan keunggulannya. Jadi menurut aku sih teman kayak gitu apakah harus dijauhkan? Ya kalau menurut aku sih nggak perlu lah. Kita setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun kita kayak nggak suka sama teman dengan kekurangannya, tapi suatu saat kita pasti butuh dia gitu loh dengan kelebihannya. Begitu juga dia juga butuh kita dengan kelebihannya. So tips dari aku sih untuk menghadapinya, ya kalian inilah berteman itu jangan mojok-mojok inilah bergeng-geng atau berkomplotan gitu. Aku saranin dikurangin lah. Kita itu harus jadi teman yang care, yang terbuka dengan orang lain. Kalau misalnya kita punya close friend yang maksud aku kayak ya 24 jam sama mereka terus dan gak ngebuka diri dengan teman-teman yang lain, ya itu hal-hal yang bikin kita jadi terjebak dalam toxic relationship. Saran aku, kita tetap punya sahabat, kita tetap punya close friend, itu pasti. Tapi coba deh, ketika kita mungkin di bidang lain, cobalah cari teman-teman yang lebih cocok. Misalnya gini, kayak di kampus. Pastinya kita punya sahabat yang lebih dekat, yang tahu tentang kita, teman curhat yang lebih intim, yang lebih intens gitu ya kan. Tapi kita juga punya dong temen yang misalnya kayak cocok nih untuk diajak kerja kelompok, atau temen yang cocok diajak ngejalanin hobi misalnya olahraga, atau temen yang satu hobi makeup, MC, atau nyanyi, atau makan, atau hangout dan lain-lain. Coba kita letakkan posisinya di mana dan jadilah temen yang bukan temen yang buaya juga ya, yang memanfaatkan kelemahan orang atau memanfaatkan kelebihan orang untuk diri kita sendiri. Jangan kita juga yang jadi toksik buat teman-teman kita gitu ya. Cuman saran aku gini, hargai teman kita dengan kelebihannya, dan ketika nemuin dia dengan kelemahannya ya cukup jauhin gitu loh. Misalnya di mana posisi dia yang lemah. Misalnya aku kasih contoh kayak misalnya di kos kita punya temen yang deket tapi dia kayak suka pakai barang kita tanpa izin gitu kan. Ya saran aku selain kita cukup untuk kasih dia masukan atau kasih dia saran, ya mungkin kalau memang nggak terlalu cocok di kita ya coba deh jaga barang kita sendiri biar lebih ya untuk nggak memancing dia lah untuk bikin masalah sama kita gitu. Terus ya selain itu juga ya mungkin di rumah jangan terlalu taruh barang sembarangan lah gitu.
Atau misalnya kita punya teman toksik yang dia tuh suka ngegosip dan kita nggak hobi dengan caranya itu, kita nggak hobi ngegosip gitu kan. Ya mungkin di part-part dimana kalau misalnya kita hangout bareng dia, ya nggak usah deketin gitu, karena aku tuh nggak hobi gosip. Ya udah kalau dia gosip ya silakan gitu, cuman kita nggak masuk ke dia gitu. Atau misalnya kayak contohnya apalagi ya, teman toksik yang suka ngeledek misalnya kan. Ya kalau memang kita nggak cocok sama dia, nggak sesuai dengan cara dia yang suka ngeledek teman-teman, cara mungkin dia bercanda gitu ya kan, tapi itulah cara dia gitu, dan gak cocok sama kita, ya udah cukup jauhin aja gitu. Tapi mungkin ada sisi dia yang kayaknya kita cocok, oh dia tuh ternyata meskipun suka ngeledek tapi dia tuh cocok untuk diajak curhat mengenai fashion misalnya. Nah, ya udah berarti kita komunikasi sama dia lebih intens itu soal fashion aja gitu. Tapi kalau udah ngebahas gosip atau ngeledek teman-teman, ya udah cukup jauhin aja gitu. Gitu sih saran aku. Terus ya kalau misalnya sebagian teman kayaknya nggak bisa deh ngehindarin temen yang kayak gitu kan. Pokoknya intinya jangan musuhin teman-teman kayak gitu. Karena itu nggak ada gunanya. Itu kayak cuman ngebikin kita tuh kayak semakin menyerap energi negatif, karena setiap ngelihat dia aja kita udah benci gitu kan, kayak udah kesel, udah ilfil aja gitu loh ngelihat dia. Ya saran aku makanya jangan dibenci, jangan dijauhin, senyumin aja gitu. Oh iya dia teman aku, dia sahabat aku dekat sama dia dan aku sering curhat sama dia. Ya cuman aku lebih kayak ngebahas fashion aja sih sama dia. Cuma kalau gosip tuh enggak aku banget. Kayak gitu aja sih saran aku. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum puas dengan pembahasan aku mengenai toxic relationship kali ini, boleh komen di bawah, atau boleh yang mau kasih saran juga boleh banget. Ditunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Quotes hari ini, jangan jadikan teman itu sebagai musuh. Ambil kebaikannya dan jauhi kelemahannya. Itu buat teman toksik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranja Sarisan, bercerita tentang motivasi dan menghindari diri dari insecure. Oke, video kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana caranya time management untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Judulnya gimana sih? Oke, jadi buat temen-temen nih yang kaum mageran, cocok banget buat nonton video ini. So buat teman-teman yang udah menjudge dirinya kaum mageran atau kaum rebahan, jangan skip video ini, langsung share ke teman-teman dan tonton sampai habis, oke? Aku punya beberapa tips buat teman-teman yang kaum mageran atau kaum rebahan. Tips yang pertama, yaitu time schedule. Di sini aku nulis 3 jenis time schedule. Oh my god. 3 time schedule yang pernah aku buat dalam kehidupan aku sehari-hari. Dan ini worth it banget ngerubah kebiasaan aku jadi kayak lebih termanage, lebih teratur, dan aku bisa mencapai tujuan aku sampai di mana targetnya gitu loh. Oke, yang pertama yaitu time schedule, setting time schedule per minggu. Jadi kita tuh harus punya list. Misalnya nih hari Senin kita harus ngapain aja, hari Selasa harus ngapain aja, sampai hari Minggu ngapain aja. Kalau aku sih dulu waktu zaman kuliah, aku tuh selalu bikin yang pastinya dari Senin sampai Jumat aku bikin dulu time schedule kuliah aku tuh jam berapa aja misalnya gitu. Terus nanti di jam-jam yang kosongnya tuh aku isi, misalnya di jam 8 aku harus sarapan, atau misalnya jam
jam segini aku ada organisasi, terus jam segini aku harus belajar bahasa Inggris sendiri dengan cara nonton nonton film mengenai bahasa Inggris yang yang subtitlenya bahasa Inggris. Atau jam sekian aku harus apalagi ya, misalnya aku harus refreshing, misalnya pokoknya dibikin sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Nah, tapi untuk sekarang aku yang udah fresh graduate, yang udah jadi pengacara, pengangguran banyak acara, aku selalu bikin kayak gini. Misalnya hari Senin aku tuh harus misalnya jadwal olahraga. Olahraga 30 menit, nanti dari jam 7.30 sampai jam 8 aku harus olahraga. Terus jam 8 aku harus buka toko. Terus nanti setelah jam 8 aku harus cuci motor. Terus nanti dari jam 11 sampai jam 10 aku harus bikin naskah podcast misalnya. Terus aku bikin podcast. Terus apalagi ya, misalnya nanti istirahat dari jam 12 sampai jam 1 aku bebas mau main handphone, mau ngapain aja. Terus nanti jam 1 aku bikin masak untuk frozen food, karena aku juga ada bisnis tentang frozen food gitu. Terus nanti sampai jam 4 ngerjain masak, nanti dari jam 4 aku istirahat lagi, sholat asar. Habis itu ya sampai malam aku mau main handphone atau apa tuh terserah. Terus nanti hari Selasa misalnya aku bikin lagi, hari ini aku harus ya sesuai dengan kebutuhan aku lah di zaman-zaman jadi pengacara ini. Oke, terus itu adalah setting schedule per minggu yang pastinya bakalan rutin kita kerjain. Tapi aku juga nge-setting time schedule untuk yang per hari. Jadi kan kita dalam seminggu itu udah ada schedule rutin tuh, yang tadi udah agak aku campurin juga ya. Tapi aku selalu bikin kayak di kertas kecil, yang lebih kecil lagi. Aku bikin, misalnya hari Senin besok tanggal segini aku tuh ada event MC misalnya. Dan nanti jam segininya aku harus meeting, briefing dulu sama klien gitu-gitu. Jadi kayak yang per hari itu lebih kayak detail dan kita bisa masukin jadwal-jadwal kita yang nggak terstruktur per minggunya gitu. Terus yang ketiga, setting reminder di handphone. Aku tuh selalu setting reminder di handphone, nggak cuman ulang tahun aku dan ulang tahun teman-teman aku juga. Aku selalu setting misalnya reminder, besok tuh aku harus selesai nih ngerjain ngerjain naskah podcast misalnya, atau misalnya tanggal segini tuh aku ada deadline buat briefing sama klien kayak gini. Itu aku selalu kasih reminder di handphone. Nah, itu dia 3 jenis time schedule yang pernah aku lakuin dan itu worth it, alhamdulillah. Tuh, kemudian next tipsnya yaitu yang pasti nih ya, kalau kita sebagai kaum rebahan, coba deh bangun pagi. Kalau yang muslim pasti setiap sholat subuh bangun gitu kan. Atau bahkan banyak juga nih teman-teman aku yang muslim yang suka telat bangunnya, suka jam 6. Terkadang aku juga suka sih bangun telat gitu. Tapi aku selalu targetin, aku nggak boleh telat. Minimal tuh 5.30 buat sholat subuh doang. Habis sholat subuh, misalnya aku mau mau olahraga dulu 30 menit, terus baru mau tidur lagi, silahkan. Atau misalnya aku, ya udah deh aku habis sholat tidur dulu, tapi nanti jam 6:30 aku wajib bangun karena aku mau olahraga dulu 10 menit misalnya. Habis itu aku baru mandi, terus aku langsung kerja gitu. Itu penting banget. Jadi kayak bangun pagi itu mau nggak mau sangat mempengaruhi psikologis kita, guys. Dan itu bukan cuma aku yang bilang, dari kedokteran, dari psikolog juga sangat setuju dengan hal bangun pagi. Olahraga ini juga penting banget di pagi hari. Nggak harus kardio berat, nggak harus nggak usah olahraga yang berat dan lama lah. Yang penting itu untuk psikologis kita aja, biar kita bugar. Aku selalu ngelakuin 10 menit. Tapi kalau misalnya, aku kan juga lagi kayak olahraga buat diet gitu. Jadi kalau misalnya aku sanggup dan aku sempet paginya, aku bakalan olahraga sampai 30 menit. Atau bahkan sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya aku nggak sempet, misalnya paginya nih aku lagi ada event gitu yang harus aku kerjain pagi, aku pasti selalu sempetin dulu minimal kayak 5 menit, 10 menit untuk stretching. Karena itu bakalan bikin aku tuh kayak lebih bugar aja gitu buat ngerjain kegiatan keseharian aku. Nah, terus next tips nih ya, kasih reward dan kasih sanksi.
Jadi kita tuh butuh kasih reward buat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah berhasil ngerjain sesuatu sesuai dengan time schedule kita harus kasih reward. Misalnya, oh aku udah ngerjain ini nih seharian. Kalau misalnya aku berhasil, aku tuh bakalan janji, aku mau mau shopping dong hari Minggu misalnya. Atau aku mau jalan-jalan dong ke alam bebas di weekendnya gitu. Pokoknya kasih reward deh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman juga. Terus juga kita perlu kasih sanksi buat diri kita yang nggak berhasil ngelakuin time schedule dengan sesuai target ya. Aku tuh selalu, kalau aku ya misalnya, hari ini tuh kan aku harus pergi ke rumah teman aku buat nganterin apa gitu misalnya. Tapi kok nggak jadi sih, atau aku harus nyuci motor nih hari ini tapi kok nggak jadi sih. Ya udah aku kayak pokoknya kalau nggak jadi aku harus push up sampai 50 kali. Kayak gitu kan, aku juga sambil olahraga buat diet gitu. Jadi kayak ya sambil untuk motivasi diri sendiri juga bermanfaat untuk kebugaran kan, olahraga lagi sorenya gitu. Terus yang terakhir tips aku, buat kamu yang kaum mageran, biar rebahan dan magerannya itu lebih bermanfaat, boleh sih sambil rebahan, sambil tiduran, mantengin medsos. Siapa sih zaman sekarang yang tiduran tuh nggak sambil megang HP? Pasti megang HP kan, termasuk aku juga suka gitu ya. Jadi biar lebih terarah dan lebih bermanfaat, coba sambil tidur itu ngeliatin postingan-postingan yang berhubungan sama hobi kita. Kayak di video aku yang sebelumnya ada di video mengenai menumbuhkan bakat di dalam diri dan juga mengembangkan bakat. Itu aku selalu bilang kalau postingan kita tontonan kita itu harus kita rubah ke arah yang lebih bisa ngebawa kita tuh jadi kayak lebih semangat hidup, atau bisa lebih mengasah talent kita lah. Misalnya kalau hobi makeup nih, ya udah tonton terus makeupnya, tapi pelajarin gitu loh. Ini cara bikin alis yang bagus gimana sih, terus ini produknya apa sih, ini gimana sih cara bikin foundationnya lebih tahan gitu. Tapi terus ya sambil praktek juga gitu kan. Karena aku pernah abis fresh graduate, aku pernah bener-bener mager 1 bulan, tapi di situ aku punya niat buat ngebisnis sih waktu itu. Jadi waktu itu aku juga belum punya modal gede, jadi ya aku nontonnya tentang video makanan, karena aku memang mau buka bisnis makanan sih waktu itu. Jadi aku tonton tentang makanan, cara bikin cemilan ini, cemilan itu. Terus aku tonton cara bikin bisnis, belajar bikin fotografi buat makanan, belajar pemasaran, apalagi ya, belajar bikin bikin stiker atau bikin logo gitu-gitu. Aku pelajarin yang berhubungan sama bisnis makanan semua. Jadi alhamdulillah setelah 1 bulan itu aku nekat bikin produk, terus aku masak, dan ya alhamdulillah aku sampai sekarang punya bisnis makanan gitu. Oke guys, itu dia video aku kali ini tentang time management untuk kaum rebahan. Quotes hari ini, siapa lagi kalau bukan aku? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan di mana lagi kalau bukan di sini? So, nggak ada alasan buat ngelakuin nggak ngelakuin, nggak ada alasan buat malas-malasan, nggak ada alasan buat mengundur-undur waktu. Lakuin sekarang juga, diri kamu sendiri, dan di sini juga. Oke, buat teman-teman jangan lupa komen di bawah gimana menurut kalian tentang video kali ini. Atau kalian bisa juga kasih aku saran untuk bikin tema video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like juga, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat videonya. Bye-bye.